Tells Fox News that 4 one-way attack drones posed a threat and were shot down. Then a strike was also conducted against a control station near the city of Bandar Abbas that was about to launch a 5th drone. In response, the Iranians launched a drone and missile attack against Kuwait, targeting a U.S. base there, according to Iran's IRGC. Now, the Kuwaitis confirmed an attack on their territory that did trigger sirens. The exchange of fire comes amid efforts to reach a deal between the United States and Iran. Amerika Serikat dan Iran telah mencapai titik nadir untuk melanjutkan perang. Perundingan damai dari Donald Trump hanyalah bualan semata. Ibarat kata pepatah, jangan percaya siapapun karena hidup ini penuh dengan kepalsuan. Sebab pertempuran ini pecah saat Republik Islam Iran bersedia untuk duduk di meja perundingan yang berlangsung di Doha, Qatar. Namun nasi sudah menjadi bubur. Amerika yang mencari gara-gara dengan menyerang terlebih dahulu ke Iran berbuah pertempuran yang hebat di Selat Hormuz. Selat ini seketika berubah menjadi lautan api. Baik Iran dan Amerika Serikat saling membalaskan serangan hingga saat ini. Bersumber dari CNN Indonesia, Iran menembaki 4 kapal di Selat Hormuz sebagai serangan balasan. Belum cukup sampai di situ. Ketegangan pun semakin meluas setelah Trump melontarkan ancaman menyerang Oman. Meskipun menjadi sekutu Amerika, Trump menganggap Oman telah berkolaborasi untuk mengendalikan Selat Hormuz. Apakah pertempuran ini bisa membuyarkan negosiasi damai kedua negara? Bagaimanakah langkah yang diambil Korps Garda Revolusi Islam Iran melihat negaranya yang kembali terancam? Anehnya pertempuran ini muncul setelah Benjamin Netanyahu melontarkan protes keras ke Trump. Netanyahu menginginkan untuk melanjutkan pertempuran dan mengakhiri negosiasi damai apapun dengan Iran. Apakah ada dalang Netanyahu di balik ini semua? Cetak Gol coba mengupas tuntas perpecahan Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran saling bertempur hebat sebagai berikut. Balas dendam pedih, Iran serang 4 kapal di Selat Hormuz. Kalau kita ibaratkan Amerika Serikat dan Iran seperti kakak adik yang gak henti-hentinya bertengkar, Amerika Serikat seperti kakak yang ingin merebut paksa permen dari tangan Iran. Itulah analogi yang cocok untuk menggambarkan bagaimana rumitnya drama kedua negara ini. Layaknya sebuah sandiwara yang gak ada endingnya, pertengkaran Iran-Amerika telah mencapai titik nadir. Dalam negosiasi di Doha, Qatar, Iran menuntut Amerika Serikat mencairkan aset beku sebesar 24 miliar dolar atau 416 triliun rupiah. Ini sebagai syarat negosiasi yang diajukan Iran. Tuntutan ini mungkin tidak akan dikabulkan oleh Amerika Serikat. Bukannya kedamaian yang didapat, tensi kedua negara kian mengkhawatirkan dan semakin sulit dikendalikan. Di tanggal 26 Mei lalu, Amerika Serikat menyerang kapal Iran di Selat Hormuz. Bersumber dari CNN Indonesia, militer Pamansa menyerang lokasi peluncuran rudal di Iran Selatan. The U.S. military conducted strikes in southern Iran today. They say it was in self-defense. They were targeting Iranian mine-laying boats as well as missile launch sites there. The United States Central Command spokesperson telling me in a statement that U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines. U.S. Central Command continues to defend our forces while using restraint during the ongoing ceasefire. Iranian state media had reported earlier in the day the explosions could be heard in Bandar Abbas, that region there. That's not confirmed in this statement from United States Central Command, but it's also not far from the Strait of Hormuz, where the United States blockade still remains in place there. And this newest strike in self-defense, according to Central Command, comes as the United States is attempting to negotiate a deal and an extension of the ceasefire with Iran. Pusat Komando Militer Amerika Serikat mengklaim serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri. CENTCOM merilis jika Iran terlebih dahulu memercik api terhadap Amerika Serikat. Pasukan AS melakukan pertahanan diri hari ini untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, kata juru bicara CENTCOM Tim Calkins. Menurut laporan tersebut, Amerika Serikat menyerang lokasi peluncuran rudal di Iran Selatan karena kapal-kapal dari Republik Islam Iran mencoba untuk memasang ranjau di laut.
Target termasuk lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Komando Pusat AS terus membela pasukan kami sambil menahan diri selama gencatan senjata yang berlangsung, tambah Hawkins. Gak berselang lama setelah penyerangan ini, Donald Trump merilis pernyataan yang kontroversial. Presiden Amerika Serikat tersebut mengklaim Iran telah berhasil dikalahkan. Trump menjamin Republik Islam Iran akan menyerah dan segera membuka Selat Hormuz. Trump bilang kapal-kapal tanker yang tertahan bisa segera melintas sekarang juga. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement. And President Trump is dismissing the idea Iran would manage the strait with the help of Oman, a U.S. ally. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. All right, Gabe, let's turn to another big headline and more insight into the consequential moments of the 2024 campaign. President Biden's disastrous debate performance there and new comments from former First Lady Jill Biden. I was frightened because I had never, ever seen Joe like that before or since. As I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death. And Gabe, Democrats are still reckoning with that debate? Yes, Tom, it was not even referenced in the recent DNC autopsy, and the issue of transparency is now threatening to loom over the midterms, particularly because her answer is so different from what we heard from top Democrats at the time. Namun Trump tidak sadar bahwa yang dilawan Amerika Serikat bukan negara kaleng-kaleng. Jika kalian berpikir Republik Islam Iran menyerah di tangan Trump, kamu salah besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran membalas serangan ini dengan menembak 4 kapal di Selat Hormuz. Kabar ini sudah diberitakan oleh banyak media termasuk CNN Indonesia. Dalam pemberitaan tersebut, IRGC telah melepaskan tembakan ke arah 4 kapal di Selat Hormuz. Kapal tersebut terpaksa ditembak oleh militer Iran karena mencoba menerobos blokade. 4 kapal mencoba melewati Selat Hormuz dan memasuki Teluk Persia tanpa berkoordinasi dengan pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas selat tersebut. Mereka diperingatkan dan setelah mengabaikan peringatan tersebut, tembakan peringatan dilepaskan ke arah mereka, memaksa mereka untuk berbalik arah. Tulis kantor media Iran yakni Tasnim. Iran Force bahkan merilis sebuah video yang menggambarkan sengitnya pertempuran di Selat Hormuz. Dalam video tersebut terekam jelas 1 unit kapal ludes terbakar. Entah berita ini valid atau tidak, yang jelas video tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh militer Iran. Kamu boleh percaya dan boleh tidak, karena yang kami sajikan adalah sumber valid. Ada satu pertanyaan yang terlintas di pikiran kita setelah memanasnya tensi Iran-Amerika di Selat Hormuz. Apakah Trump menuruti permintaan Benjamin Netanyahu soal kelanjutan perang? Karena sebelum kejadian, Netanyahu mendesak Trump agar bisa melanjutkan perang. Rencana Perdana Menteri Israel ini bisa berantakan seandainya Amerika berdamai dengan Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh ilmuwan politik Ali Alfoneh. Ali Alfoneh mengatakan jika perdamaian Amerika-Iran terwujud, Netanyahu dipastikan bakal menanggung malu yang amat besar. Sebab Perdana Menteri Israel ke-9 ini gagal memenuhi janji kemenangan mudah yang telah ia coba untuk memperluas konflik. Donald Trump mengancam akan menyerang Oman
Iran dalam mengendalikan Selat Hormuz. Oman dan Iran sendiri sedang merancang gagasan untuk mengawasi perdagangan di Selat Hormuz. Oman sangat terpikat dengan keuntungan yang didapat apabila ikut mengendalikan Selat Hormuz. Sebab hampir 20% lalu lintas minyak global dunia berasal dari selat tersebut. Saat ditanya oleh wartawan Al Jazeera, Trump menjawab Oman akan bernasib sama dengan Iran. Reporter Al Jazeera bertanya kepada Trump, apakah Anda akan menerima kesepakatan jangka pendek yang memungkinkan Iran dan Oman untuk mengendalikan selat tersebut? Trump kemudian menjawab, tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional dan Oman akan berperilaku seperti negara lain atau kita harus meledakkan mereka. Ancaman nyata ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Raed Jarar selaku Direktur Advokasi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat menyamakan Trump seperti seorang bos mafia. Menurut Raed Jarar, Trump telah melanggar piagam PBB dengan ancaman kekerasan. Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara manapun dan larangan itu mengikat Amerika Serikat seperti mengikat semua orang lain. Kata Jarar, apakah benar klaim dari Trump yang menyebut jika Oman ikut mengendalikan Selat Hormuz? Mari kita bedah satu persatu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Perlu dicatat, Iran dan Oman yang zona ekonomi eksklusifnya bersinggungan di titik tersempit Selat Hormuz sejak lama membebaskan pelayaran melintasi perairan itu. Justru serangan Amerika Israel ke Iran yang belakangan ini memicu penutupan jalur Selat Hormuz. Teheran ingin membujuk Oman selaku sekutu Amerika untuk mendukung mekanisme pengumpulan tarif. Namun Trump justru salah menangkap dan menganggap ini sebagai ancaman yang nyata. Dia juga menuduh Republik Islam Iran tidak ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Trump bilang jika Iran berusaha menunda perjanjian tersebut sampai bulan November. Sebagai informasi, bulan November sendiri adalah paruh waktu pemilu Amerika Serikat. Jika ancaman Trump menjadi kenyataan, maka konflik akan semakin meluas. Negara-negara Teluk pastinya tidak akan tinggal diam dan bakal terus memberikan perlawanan. Perlawanan nyata ini bisa kita saksikan saat negara-negara Arab melarang penggunaan pangkalan militer. Ini sudah dilakukan Arab Saudi dan Kuwait yang tidak mau konfliknya semakin meluas. Jika Trump tetap nekat menyerang negara Teluk, pastinya akan bisa memutus hubungan diplomatik. Amerika Serikat sendiri sangat bergantung pada pasokan minyak mentah di Timur Tengah. Seandainya konflik tidak bisa terselesaikan, bukan nggak mungkin Amerika akan mengalami kerugian. Sebab 9,9% pasokan minyak Amerika berasal dari Timur Tengah. Lonjakan bahan bakar minyak di dalam negeri Amerika diprediksi bakal terjadi. Bahkan lonjakan ini jauh lebih besar hingga $4 per galon yang bisa memicu ancaman stagflasi. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Persediaan amunisi Amerika Serikat diprediksi menipis. Gak hanya berdampak pada ekonomi Amerika, perang ini juga menimbulkan kerugian material. Tak tanggung-tanggung kerugian ini membengkak mencapai $800 juta atau 85 triliun rupiah. Jika ditotal selama 1 hari perang, Amerika menghabiskan dana hingga $2 miliar. Kerugian inilah yang bikin Senator Amerika Serikat mulai membatasi wewenang perang Trump. Dalam pidatonya, Chuck Schumer berjanji tidak akan membiarkan Trump terus berperang. Senat Paman Sam ini akan membatasi wewenangnya dan segera mengakhiri perang dengan Iran. Menurut Schumer, pilihan Trump melanjutkan mungkin sangat wajar, mengingat dalam perang Amerika benar-benar terpukul. Data terbaru menunjukkan Paman Sam kehilangan 42 pesawat termasuk jet tempur F-35. Laporan Congressional Research
canggih. Di antaranya 4 jet tempur F-15E Strike Eagle, 1 jet siluman F-35A Lightning II, 1 pesawat serang S-10 Thunderbolt II. Selain itu, Amerika Serikat juga kehilangan 7 pesawat pengisian bahan bakar KC-135 Stratotanker. 1 pesawat pengintai E-3 Sentry AWACS juga turut musnah tak bersisa. Berikutnya, 2 pesawat operasi khusus MC-130J Komando II juga ikut menjadi korban. 1 helikopter penyelamat HH-60W Jolly Green II bahkan tak luput dari serangan brutal Iran. Pentagon mengungkapkan biaya operasi militer terhadap Iran melonjak hingga 29 miliar dolar. Jules Hurst mengatakan kenaikan biaya berasal dari estimasi terbaru untuk perbaikan dan penggantian peralatan militer. Abbas Araghchi turut memberikan komentar setelah melihat data tersebut. Menteri Luar Negeri Iran ini mengatakan bahwa negaranya telah berhasil menentang dominasi udara Amerika. Araghchi juga mengklaim Angkatan Bersenjata Iran menjadi pihak pertama yang menjatuhkan jet tempur F-35. Abbas juga turut memperingatkan Trump bakal ada kejutan yang akan terjadi. Teheran akan memberikan lebih banyak kejutan jika Trump ingin melanjutkan perang, tegas Abbas. Menurut analisis Center for Strategies and International Studies, Amerika beresiko cukup besar. Selain kehilangan banyak peralatan tempur, CSIS juga menyebut Amerika telah menghabiskan stok rudal. Hampir separuh pencegat rudal mereka berharga mahal terbuang sia-sia. Yang lebih gongnya lagi, rudal pencegat Paman Sam melawan sebuah drone dan rudal berharga murah milik Iran. CSIS memprediksi jika perang ini terus berlanjut, stok amunisi Amerika akan segera habis. Rudal Tomahawk dan pencegat udara Paman Sam bahkan sudah berkurang drastis. Uniknya, Iran justru memanfaatkan rudal Tomahawk Amerika yang tidak meledak. Korps Garda Revolusi Islam Iran bakal mereplika teknologi tersebut untuk disempurnakan. Amerika juga mengalami kerugian besar jika tidak segera menghentikan perang. CSIS menyebut militer Paman Sam membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memulihkan persenjataan. Artinya sangat kecil kemungkinan Amerika bisa bertahan lama jika pertempuran di Selat Hormuz terus pecah. Kamu kepleset terus kalau pakai sendal saat hujan. Ganti deh ke sandal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapatkan mulai dari 24 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perpecahan Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran saling bertempur hebat. Bagaimanakah pendapatmu? Siapakah yang akan memenangkan pertempuran di Selat Hormuz kali ini? Mampukah Amerika Serikat bertahan di tengah menipisnya amunisi mereka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah